Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, rabbil arsyil azim, rabbul fuqara wa rabbul masakin, rabbul yatama wa rabbul mustad'afin, rabbi rabbuna rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqah rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kampung takwa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampaikan kemarin masih di surat Sabar. Ada satu golongan hamba yang bersyukur yang Allah sebutkan dalam surat ini, sebelum nanti Allah akan sebutkan ya di kelompok ayat-ayat dalam surat Sabar ini golongan orang-orang yang tidak bersyukur. Golongan yang bersyukur yaitu salah satunya adalah Daud alaihissalam yang sudah Allah berikan banyak karunia. Di antaranya adalah diberikannya mazmur atau zabur kepada beliau, kepada Nabi Daud, dan bertasbihlah alam sekitarnya bersamanya, mengucapkan syukur, melantunkan ayat-ayat Allah, sehingga seluruh burung dan hewan-hewan itu bertasbih bersamanya. Kemudian juga dikaruniai Allah kekuatan teknologi logam yang merajut besi sehingga menjadi baju besi. Dan Daud termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-12 surat Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riyaha ghuduha syahru wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nuziqahu min 'adzabis sa'ir. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ayat 12 dan 13. Dan bagi Sulaiman kami tundukkan angin yang untuk perjalanan, yang perjalanannya di waktu pagi adalah sebulan, dan di waktu sore hari adalah sebulan. Dan kami tundukkan kepada Sulaiman yaitu aliran tembaga, logam tembaga, dan sebagian jin. Sebagian jin ada yang bekerja dalam perintah Nabi Sulaiman, berada dalam kekuasaan Nabi Sulaiman dengan izin dari Tuhan. Dan siapa yang ingkar, yang tidak mau mengikuti perintah
Itu ayat 12. Mari kita coba lihat bersama. Sulaiman adalah anak Nabi Daud. Ini salah satu bentuk anak yang berdoa, salah satu bentuk kehidupan yang harmonis, yang pewarisan bukan cuma masalah harta ilmu, juga masalah dakwah, mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat kehidupan. Bahwa kehidupan itu tidak cuma mewariskan harta, menumpuk-numpuknya, lalu menganggap harta itu akan menjadi sumber kebahagiaan keluarganya. Tidak cuma itu. Tapi bentuk kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika keluarganya bisa bersyukur kepada Allah, bisa mengenal Allah, mencintai Allah. Nah, keluarga Daud adalah salah satu contoh keluarganya, keluarga yang bersyukur kembali kepada Allah. Seperti sebelumnya juga ada keluarga Ibrahim alaihissalam yang kembali kepada Allah. Sulaiman diberi kekuatan supranatural, enggak masuk akal. Apa salah satu kekuatannya? Apa salah satu kekuatannya? Kekuatannya adalah ar-riyah, angin. Angin yang bisa ditundukkan untuk menjalankan. Kita nggak tahu tuh bentuknya kayak gimana. Bagaimana angin bisa ditundukkan oleh Sulaiman dengan izin Allah untuk menjadi sarana perjalanan, transport. Tapi kalau sekarang kebayang ya bagaimana angin itu bisa melemparkan banyak benda, ya. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin bisa kelempar jauh. Pernah ada kejadian itu, dari awan itu bukan turun hujan tapi turun ikan. Ya. Ternyata saintis mengatakan bahwa itu sebenarnya ada angin tertentu yang mengangkat sesuatu dari laut atau dari danau, ya. Dan di situ banyak ikannya, ikannya ikut terangkat gitu, lalu pindah ke tempat lain, sehingga yang turun itu dari awan itu bukan hujan tapi ikan. Kita nggak tahu loh bentuknya bagaimana Allah menundukkan angin. Yang di sini disebutkan perjalanan di pagi hari 1 bulan, perjalanan di sore hari 1 bulan. Kita nggak tahu perjalanan ini kemana tuh 1 bulan. Ada surat tertentu, surat Al-Anbiya, ya, itu menyatakan ke Baitul Maqdis, ya, Rasam, atau perjalanan lain kita nggak tahu. Yang jelas Allah tundukan angin, dan angin kalau bentuk-bentuknya sekarang bisa jadi perahu layar, ya, bisa menjalankan kapal, ataupun memang bentuk angin topan yang memindahkan, kita nggak tahu. Tapi di situ ada satu kekuatan makhluk Allah yang ditundukkan kepada makhluk Allah lain, yaitu Sulaiman, yaitu angin. Ya. Dan kita tahu ternyata angin ini, ya, kalau ilmuwan mengatakan itu tidak sembarangan itu Allah menciptakan angin, bahkan angin yang berputar-putar seperti puting beliung kemarin. Tidak sembarangan untuk menghancurkan, ternyata bukan. Salah satu diantaranya adalah untuk apa? Untuk memindahkan panas dipindah sehingga tidak terkonsentrasi, tidak terpusat pada panas tertentu di bumi, pada titik tertentu di bumi juga. Ya. Jadi angin itu ditundukkan oleh Sulaiman atas izin Allah. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya dia bisa menjadikan angin sebagai alat pengangkutan, transportasi, itu urusan Allah, kita nggak tahu. Tapi kalau udah kata-kata ditundukkan angin, berarti udah luar biasa, supranatural, di luar akal. Ada juga sih beberapa riwayat-riwayat yang kita tidak terlalu jelas, ya, tentang riwayat-riwayat. Ada yang mengatakan secara riwayat mungkin Israiliyat, ya, riwayat-riwayat yang tidak jelas. Tapi kita cukuplah sampai situ aja, ya.
Wa asalna lahu ainal qitr, lalu kami tundukkan juga kepada dia, yaitu Sulaiman, aliran air, tapi bukan air, tembaga. Nah, seperti Daud ya, Daud ditundukkan besi, anaknya ditundukkan tembaga. Bagaimana proses penundukan tembaga pada saat Nabi Sulaiman? Bermacam-macam mungkin ya, bisa saja diberikan atau ditampilkan, ditemukan aliran tembaga dalam lava, misalnya lava gunung api dan sebagainya. Bisa juga mencairkannya, itu juga bagian dari karunia Allah. Lalu dengan mudah tembaga itu dibentuk ya, untuk banyak keperluan ya. Kalau keperluan alat dapur dulu banyak pakai tembaga ya, termasuk sekarang ini listrik ya yang sering pakai tembaga. Jadi Sulaiman diberi kemampuan juga mengolah logam ya. Kalau bapaknya mengolah logam besi, kalau ini mengolah logam tembaga ya, dan banyak juga penggunaannya bagi manusia tembaga. Jadi itu pun kekuatan yang diberikan Allah kepada Sulaiman. Selama ini kita mendengar Sulaiman itu punya kekuatan apa? Kekuatan berbicara dengan hewan ya. Ternyata ada hal-hal lain yang juga diberikan Allah. Kadang-kadang belum terlalu diekspos ya. Jamaah kamu takwa, astagfirullah, dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini. Ada dua kekuatan yang sudah disampaikan. Yang satu angin, yang kedua tembaga. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbi, dan di antara jin ya, sebagian jin ada yang bekerja di bawah pengaruhnya Sulaiman, di bawah kekuasaannya Sulaiman atas izin Allah. Nah, ini jin, sesuatu yang gaib. Ya. Sesuatu yang gaib pun bisa ditundukkan oleh Allah. Ya. Betapa dia sangat lemah di hadapan Allah. Siapa itu jin? Ya. Ditundukkan kepada manusia yang namanya Sulaiman, dan dia bekerja. Nggak cuma ditundukkan saja, dia bekerja, diawasi sama Sulaiman. Awas lo itu nggak benar kerjanya. Ya. Padahal dia makhluk gaib. Dan sebagian manusia ada yang menyembah jin. Ya. Ada yang menggantungkan hidupnya kepada jin, kepada pelet, kepada santet, kepada sihir. Ya. Ada ya. Sampai sekarang ada. Ya. Saya sampai kalau melihat postingan teman saya tuh yang mengenai ruqyah ya, Pak Arman Salto, itu ceritanya macam-macam tentang masalah jin. Ya. Ada yang jin yang dikirim, ada yang gara-gara ditolak cintanya, ada yang macam-macam. Ya. Padahal kita lihat, ini kita bisa sampaikan ya di sini. Jin itu adalah makhluk dan dia lemah di hadapan Allah. Bisa diperintah sesuai sesuka hati Sulaiman. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbi. Ada syaratnya, dengan izin dari Allah. Begitupun ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan orang buta, penyakit kulit, tuli dan sebagainya dengan izin dari Allah. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Semua ilmu manusia itu kalau tidak diizinkan terjadi nggak bisa. Ya, kapal Titanic yang secara kasat mata kita lihat begitu hebat, bahkan pembuatnya bilang Tuhan aja nggak bisa nenggelamin. Lewat, tidak
tidak diizinkan Allah. Coba kalau itu nggak tenggelam ke kapal Titanic itu, semakin sombong lah orang. Ya. Wa may yazigh minhum an amrina nuziqahu min adzabis sa'ir. Siapa yang mengingkari perintah kami, perintah dari Allah, diteruskan oleh Sulaiman, maka akan kami azab dia dengan api yang menyala. Nggak sembarangan itu, ada juga punishmentnya ya, atau bahasa lainnya itu tekanannya, hukuman. Kalau jin itu tidak melakukan apa yang diperintahkan, dibakar. Ya, betapa lemahnya jin itu. Makanya jangan takut sama jin. Ya. Wah, ini tempatnya angker Pak. Saya nggak mau berubah di sini kan. Tempatnya angker. Angker apa sih angker? Banyak orang yang kesurupan. Kita perlu kuatkan keimanan juga ya. Kalau namanya kesurupan ya bisa saja terjadi ya. Kita minta sama Allah yang menguasai jin, yang menguasai makhluk gaib. Kan kita harus yakin bahwa Allah yang menguasai hal yang gaib. Kemarin kita sudah sampaikan apa yang ada di bawah yang kita duduki sekarang itu gaib bagi kita. Ya kan? Yang kita duduki sekarang nih, kita duduk nih sembari ngopi mungkin ya, sembari mendengarkan apa cerita-cerita di rumah, ada yang sambil memulai masak dan sebagainya. Apa yang kita injek bawahnya kita tuh gaib. Kita nggak tahu apa ada apa di bawah. Kali-kali aja ada minyak itu di bawah sehingga jadi orang kaya. Mana tahu? Ya. Atau ada emas gitu kan. Kemarin saya ngobrol di sana ya, sama pemahaman. Ternyata emas nggak cuma di Pongkor, di sebelah kanan juga ada kan. Ke arah bukit-bukit Jasinga ke kanan itu ada juga kan. Mana kita tahu yang namanya sumber-sumber daya itu ada di bawah kita. Gaib sekali gitu. Kita nggak tahu. Nah, makanya kita yakinkan diri kita pada yang punya kegoiban, yang menguasai kegoiban, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat ini disebutkan kalau jin itu macam-macam dibakar. Berarti jin itu merasakan sakit ya? Iya. Ya. Jin itu merasakan sakit sama. Ya, karena kita tahu bahwa jin dan manusia enggak diciptakan kecuali menyembah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Jadi harus sesuai dengan keinginanku. Kalau enggak ya siksa. Itu aja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ente itu udah dikasih kesempatan, tinggal milih sendiri mau fujur mau takwa. Tinggal pilih, pilihan itu ada di ente. Kalau takwa ente bahagia, kalau fujur ente sengsara, gitu aja Pak. Tapi kalau orang kafir kok tetap banyak yang bahagia, mobilnya banyak. Itu sebenarnya sengsara ya, karena dia juga mungkin mendapatkan hal itu dari hal yang gak benar ya. Dari hal yang tidak halal, tidak bagi mereka sih gak ada urusan halal atau enggak. Tapi bisa saja dia mengambil dari tempat lain yang bukan haknya orang, bagi mereka nggak ada urusan. Keadilan bagi mereka nggak ada, karena dia nggak yakin Allah akan membalas dia, ya. Baik di dunia atau di akhirat. Ayat selanjutnya, ayat ke-13 surat Saba. Jamaah kampung takwa Astain rahimahullah, kampung Gunung Letik Tengah, Wetan, dan kampung Aspak yang dengar ya. Mudah-mudahan salam dari kami kepada teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada saudara. Mari kita terus menerus untuk dekat
dan rasakan kesyukuran kita kepada Allah. Ayat ke-13 surah Salat. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Mereka bekerja dengan apa yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Sulaiman ya dalam perintah Allah. Mereka bekerja dengan apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, membuat gedung. Ya, mereka melakukan atau bekerja membuat gedung yang tinggi. Ya. Mahariba, gedung-gedung tinggi, ya. Watamathila, dan bentuk-bentuk patung atau bentuk-bentuk bangunan-bangunan lain. Wajifanin kal jawabi, dan piring yang sebesar kolam. Wa qudurir rasiyat, dan periuk atau penggorengan yang menjulang tinggi tetap pada tempat. Maka bekerjalah wahai keluarga Daud ya, untuk bersyukur, dan banyak dari hamba-hambaku yang sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah ini sekarang diceritakan nih gimana sih bentuk-bentuk pekerjaan jin ya, yang Allah tunjukkan kepada Sulaiman. Ya. Yang pertama, jin itu bekerja sesuai kehendak Sulaiman. Ya. Sesuai kehendak Sulaiman ya. Mahariba, dari gedung-gedung yang tinggi. Bangunan-bangunan yang menjulang, ini berarti tempat ibadah ya. Bangunan-bangunan yang menjulang. Berarti ada bangunan yang bisa dibikin jin ya? Bisa dengan izin Allah. Kemudian di sini juga disebutkan tamathilah. Tamathilah itu patung, tapi bukan untuk disembah ya. Karena nggak boleh menyembah patung. Mungkin bentuk-bentuk bangunan lain, pelengkapnya bangunan atau apa saja. Jadi tukang bangunan ini, iya tukang bangunan. Apa saja bisa diperintahkan. Betapa lemahnya jin itu. Jadi kita harus dapat gitu bahwa jin itu adalah makhluk Allah. Jangan takut dengan jin. Kenapa? Karena dia juga makhluk Allah. Kemarin kita sampaikan bagaimana Daud ketika dia membaca kitabnya, itu seluruh makhluk membacanya ibaratnya, mengikutinya, burung, gunung dan sebagainya. Jadi ketika dia sudah bergerak pada hamba Allah, semuanya sama. Mau kalajengking, mau hewan, mau gajah, mau tanaman, mau gunung, mau batu, mau air, semuanya sama, bergerak bersama menuju Allah. Jadi wajar kalau ulama itu punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Seluruh kekuatan alam bersama dia. Bukan cuma kekuatan air, kekuatan api, kekuatan apa macam kan banyak-banyak. The power of water, the power of fire, the power macam-macam. Bukan, semua kekuatan yang Allah berikan itu bersama dia ketika dia menjadi hamba, menganggap dirinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Tadi kita sudah sampaikan, satu diantaranya adalah gedung dan pelengkapnya, ya. Wajifanin kal jawabi, dan piring yang sebesar kolam. Nggak kebayang sebetulnya. Kalau sekarang udah masuk
piring sebesar kolam. Mungkin untuk menyediakan pasukan Sulaiman yang terdiri dari manusia, jin dan hewan, butuh makanan yang luar biasa juga, dan butuh tempat makanan yang luar biasa juga. Piringnya sebesar kolam. Makanya wajar kalau Ratu Saba itu terkagum-kagum dengan istananya Sulaiman. Ketika di bawah kelihatan ada air, dia angkat sedikit roknya supaya nggak kena air, padahal itu kaca yang bening. Seolah-olah terlihat seperti air. Saya nggak kebayang itu gimana kekuatan, kekuasaan dan indahnya karunia yang Allah berikan kepada Sulaiman. Dan nggak pernah ada lagi setelah itu. Piring aja seperti sebesar kolam. Saya nggak kebayang itu penduduknya dikasih makannya kayak gimana ya. Begitupun jin, begitupun hewan. Jadi itu negara lengkap kayaknya tuh. Goibnya ada, nyatanya ada, jinnya ada, manusianya ada, hewannya ada. Ya. Negara lengkap dan tak pernah ada lagi negara seperti itu hingga hari ini. Wa qudurir rasiyat, dan penggorengan yang tetap tegak. Ya. Maksudnya saking tingginya tuh penggorengan, dia tetap tegak pada tungkunya, menjulang begitu. Mungkin sebesar lapangan bola kali itu penggorengan dulu saya pikir. Ini bayangan aja, belum tentu juga benar ya. Itu siapa yang ngerjain itu, yang bikin kayak gitu? Jin itu berarti dia teknologi teknologi besi dia pakai juga. Pandai-pandai besi ini sering diceritain. Mudah-mudahan pandai-pandai besi kita dalam mendengarkan ini adalah pandai besi yang bersyukur. I'malu ala Daud syukra. Maka bekerjalah kamu keluarga Daud untuk bersyukur. Ini salah satu niat kita bekerja adalah untuk bersyukur. Perintah dari Allah kita bekerja untuk apa? Untuk kita bersyukur. Ya. Bersyukur terhadap apa yang Allah beri kepada kita. Bekerja adalah ibadah. Bekerja juga menghasilkan kesyukuran. Itulah syukur bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Keluarga Daud adalah keluarga yang harmonis, diberi kekuasaan yang luar biasa. Mungkin jauh lebih hebat dibanding Korun dari keluarga Daud. Ya. Apa aja dia bisa. Waktu ditawarkan hadiah dari Ratu Saba, dia bilang apa itu dari kamu jauh lebih baik dibanding ini. Ya iya, levelnya beda. Ratu Saba memberikan hadiah apa sih hebat-hebatnya satu negara gitu ya. Dengan negaranya Sulaiman yang menguasai yang nyata dan yang goib. Maka bekerjalah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Jadi ketika kita bekerja, niat kita juga untuk bersyukur bahwa Allah memberi karunia banyak kepada kita. Ya. Pak, kalau saya bekerja saya niatnya untuk dapat rumah, boleh saja. Tapi niat rumah itu untuk ibadah. Saya bekerja Pak, tapi untuk ini nyukupin anak istri dan semuanya bagus. Niat kita untuk ibadah. Ya. Saya bekerja Pak, tapi saya kesal sama tetangga saya. Kenapa? Dia beli TV layar datar 1 meter kali 2 meter. Dia banget Pak, masih saya jual. Nah, jangan. Masa bekerja karena iri? Bekerja karena Allah merintahkan supaya tegak tubuh kita ketika kita beribadah, dapat makanan yang halal. Ya, anak dan istri kita berikan sesuatu yang halal. Ya. Tapi saya malu-malu gimana gitu Pak, karena pekerjaan saya begini. Jangan, sampaikan aja pekerjaannya apa sih pekerjaannya. Oke, saya dagang ini sebutin. Dan jangan anak kita juga malu
Kadang-kadang nih, saya sering ngomong sama anak. Ada satu murid yang kerjanya pedagang kecil ya bapaknya, itu sering disebutin, tukang ini gitu. Terus anak itu malu, saya bilang jangan malu, itu pekerjaan halal. Jangan malu, walaupun pedagang kecil. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ya. Kita mestinya luar biasa dapat karunia yang sekarang. Ada seseorang yang lagi ngumpul pengajian. Kalau Ustaz saya tutup dulu dari Mesir. Ngumpul pengajian, ngobrol-ngobrol. Ada seekor kucing kecil. Mondar-mandir aja di situ. Tengok kanan, tengok kiri, mondar-mandir aja. Teman-teman itu berpikir, ini apa sih kucing mondar-mandir? Ya. Kemudian yang terpikir oleh mereka adalah, kayaknya ini kucing ini haus deh. Tapi dia nggak sanggup mengucapkan kata-kata bahwa dia haus. Ya. Akhirnya dikasih air minum ke kucing. Ya. Dan benar dia minum dengan sepuas-puasnya di situ. Lalu apa kata mereka? Alhamdulillah kita diberi karunia untuk bisa ngomong. Ya. Manusia diberi karunia untuk bisa ngomong, bisa berpikir, bisa berencana, bisa bertindak. Jadi ketika kita bisa ngomong, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik atau diam. Coba kalau kita jadi kucing, dia nggak susah dia ngomongnya gimana? Saya mau minum, datang langsung sumur atau kemana gitu. Sediakan oleh kita manusia. Jadi manusia itu luar biasa teman-teman. Ada cerita lagi begini, ada seseorang ya, dan beberapa sahabat-sahabatnya yang dikurung di penjara. Ya, dikurung di penjara, ya. Tidak ada sinar matahari yang masuk. Ya, karena satu kesalahan yang menurut negara itu salah, padahal mereka berjuang untuk agama Allah. Dikurung di penjara tanpa sinar matahari. Satu saat ada menyeruak, ada bolong kecil mungkin di bangunannya, sehingga sinar mataharinya nyampe ke sel mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tak pernah kena sinar ini berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, disiksa ibaratnya. Sebesar koin logam sinar matahari yang menyeruak masuk ke sel mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bergantian menikmati sinar matahari. Diusap sinar mataharinya itu ke tubuhnya, ke matanya, ke badannya, ke tangannya, sambil mengatakan, ini sinar matahari, ini sinar matahari. Kemudian gantian temannya juga begitu. Masya Allah. Dan orang yang menceritakan ini sangat ingat ketika dia pertama keluar dari penjara, ya. Kemudian teman-temannya bilang begini, ya Allah, ini ada matahari dari Rob kami, dari Tuhan kami, ini masih bersinar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ketika keluar dari suasana yang begitu gelap, pengap dan sebagainya, ya karena dipenjara oleh rezim pada saat itu, rezimnya diktator pada saat itu, mereka mengatakan begitu bahagia melihat sinar matahari. Masya Allah. Kadang-kadang kita begitu ya, karena udah setiap hari kita lihat kita kurang bersyukurnya. Padahal sinar matahari itu dirindukan. Kan pernah saya sampaikan ada satu negara yang cuma 2 atau 3 jam aja sinar matahari, sisanya gelap. Sementara Indonesia, negara-negara tropis, cenderung dapat sinar matahari yang bagus. Bukan berarti mereka tidak bagus juga ya. Itu Allah pergilirkan saja. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, diberikan banyak karunia kepada kita. Apalagi
karunia yang diberikan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.